wabarakatuh. Ustaz, ada pertanyaan dari Ketua Bumas tentang bagaimana hukum peringatan Maulid ini, Ustaz. Tolong jawabannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tsumma amma ba'd. Jadi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW atau peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya hanyalah permasalahan yang berkaitan dengan adat atau tradisi saja. Ya, tradisi, adat yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan kalau kita berbicara tentang masalah adat, itu kita harus ingat satu kaidah di kalangan para ulama, di mana kaidah itu berbunyi al-aslu fil adati al-ibahah. Jadi asal adat tradisi itu hukumnya boleh. Sehingga kalau hukumnya boleh tidak membutuhkan kepada dalil atau kepada contoh dari Rasulullah SAW. Itu ke satu kaidah yang disepakati oleh para ulama. Jadi dalam masalah tradisi atau adat itu jangan tanya dalil, karena hukumnya sudah boleh. Tanya dalil itu untuk sesuatu yang asal hukum asalnya tidak boleh, atau sesuatu yang asal hukumnya dilarang, itu baru tanya dalil. Adapun kalau hukum asalnya sudah boleh, maka tidak perlu dalil. Jadi seandainya pun Rasulullah SAW tidak pernah melakukan, itu tidak masalah. Kemudian peringatan Maulid Nabi itu kalau kita lihat deskripsinya, gambaran kegiatannya itu kan sesuatu yang bagus ya. Pertama, di situ mungkin akan ada kegiatan susunan acara pembacaan ayat suci Al-Quran ya. Kemudian mungkin ada pembacaan sirah nabawiyah, pembacaan sirah sejarah hidup Nabi Muhammad SAW sejak lahir sampai wafat misalkan. Kemudian ada tausiah, ceramah agama ya kan. Ada ceramah agama yang juga mungkin memberikan pelajaran-pelajaran berharga tentang sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, di situ biasanya ada acara it'am, sedekah makanan, minuman kepada hadirin. Semua perkara ini nggak ada yang salah, nggak ada yang salah sama sekali. Dari yang pertama tadi, pembacaan kitab suci Al-Quran itu jelas bagus, itu ibadah termasuk membaca Al-Quran. Yang kedua, masalah pembacaan sirah nabawiyah. Pembacaan sirah nabawiyah itu juga bagus, karena begini ya, bahwasanya kaum muslimin itu tidak semuanya bisa mengenyam pendidikan untuk bisa belajar sirah nabawiyah secara khusus di pesantren, di madrasah, di sekolah-sekolah. Untuk yang secara umum itu hanya momen-momen tertentu saja. Lah, jangan sampai kaum muslimin kemudian tidak mengenal sejarah Rasulullah SAW sama sekali. Makanya kemudian ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu sebagai bentuk untuk memperkenalkan masyarakat, kepada masyarakat muslim tentang sejarah Rasulullah SAW. Walaupun setahun sekali itu sudah lumayan cukup bagus daripada tidak sama sekali. Kemudian ada ceramah agama juga bagus. Kemudian ada tambahan ya, mungkin ada sholawatan. Sekarang juga ada sholawat. Sholawat kan juga bagus, karena sholawat itu hakikatnya adalah doa kepada Rasulullah SAW. Ya, kemudian ada juga masalah it'am, sedekah makanan, itu juga bagus. Jadi secara umum tidak ada masalah. Kemudian juga tidak benar ya kalau ada yang menyatakan bahwasanya peringatan Maulid Nabi itu yang melakukan pertama kali adalah Bani Fatimiyah atau Daulah Fatimiyah di Mesir yang katanya orang Syiah. Itu tidak benar. Yang mengadakan sebelum itu ada ya, seperti Al-Malik Al-Mudzaffar, itu dicantumkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, dan itu disetujui oleh beliau Imam Ibnu Katsir sendiri. Sejarah itu disanjung, bahkan kali itu termasuk Malik Al-Mudzaffar itu seorang raja yang berpaham ahlu sunnah wal jamaah. Dan peringatan Maulid Nabi seperti ini dibolehkan oleh banyak ulama ya, seperti misalkan Imam Abu Syamah. Imam Abu Syamah itu gurunya Imam Nawawi rahimahullahu taala, Imam Suyuti, kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang Fathul Bari dan lain sebagainya, termasuk Imam Nawawi sendiri tentunya. Jadi tidak ada masalah dalam masalah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini secara umum. Itu kendati pun tidak ada contoh dari Rasul, karena itu hukum asalnya sudah boleh, karena termasuk adat atau tradisi saja. Kemudian kalaupun itu menentukan di tanggal tertentu, itu juga tidak ada masalah.
Jadi termasuk ibadah-ibadah yang ada di situ, yang membaca Al-Quran, sholawat, tausiah, sodakoh, pembacaan sirah, itu semua merupakan amal ibadah yang tidak terikat oleh waktu tertentu. Jadi perintah-perintahnya itu, amalan-amalan itu sifatnya mutlak, nggak ada ketentuan terikat oleh waktu dan tempat tertentu, sehingga ketika dilakukan di waktu-waktu itu, insya Allah itu tidak masalah. Dan perlu diketahui, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu dilakukan, diamalkan, dihidupkan oleh jumhur muslimin, mayoritas kaum muslimin, dari masa ke masa, dari abad ke abad, ila yaumina hada, sampai zaman sekarang ini. Itu mungkin jawaban singkat dari saya, semoga bermanfaat. Kalau dikatakan, katanya dalam maulid itu kadang ada maksiat, misal ada bercampur laki-laki perempuan, terus ada tari-tarian, terus kadang mereka tidak sholat. Itu bagaimana, Ustaz? Apakah hukumnya tiba-tiba maulid jadi haram? Ya, begini, mungkin ada kasus yang pihak tertentu menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tapi diiringi dengan maksiat, seperti tadi campur baur laki-laki perempuan, atau ada perempuan nari-nari tidak berhijab, atau mungkin ada kemaksiatan lain, ya. Itu kita katakan, itu kita ingkari, dan itu tidak boleh, Jadi apa yang sudah kita jelaskan tadi sejak awal, kebolehan masalah peringatan Maulid Nabi ini sifatnya dengan syarat harus tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Kalau ada kemaksiatan itu tidak boleh, ya, menjadi haram. Bahkan ulama sepakat haram kalau ada seperti itu. Ada perempuan yang tidak berhijab, apalagi nari-nari, ada kemaksiatan lain, campur baur laki-laki perempuan. Makanya seorang ulama Indonesia, ya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang merupakan pendiri daripada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, itu punya kitab khusus tentang masalah ini, ya, berjudul Al-Wajib Tanbihatul Wajibat liman yasna'u al-maulid bil munkarat. Jadi di kitab itu Syekh Hasyim Asy'ari mengingkari perayaan maulid yang diiringi dengan kemaksiatan, ya, seperti perempuan tidak berhijab, tidak menutup aurat, kemudian tarian-tarian ataupun yang lainnya, termasuk musik-musik. Kalaupun musik, seharusnya itu yang boleh itu adalah rebana, jangan melebar ke organ. Misalkan peringatan Maulid Nabi tapi ada organ tunggalnya gitu, atau ada campur sarinya, ya, ini sudah keluar dari koridor kali ini. Kalaupun ada musik, ya rebana untuk pengiringan sholawat, itu insya Allah dibolehkan oleh para ulama. Wallahu a'lam.